Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, kita jumpa lagi hari ini Rabu 16 Oktober 2024. Renungan kita ambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 42 sampai dengan ayat 46. Menjadi orang saleh. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, dalam sejarah gereja kita jumpai banyak sekali teladan-teladan iman yang disebut dengan orang-orang kudus atau orang-orang suci, santo dan santa. Tentu sebagian besar dari mereka itu adalah orang-orang biasa, kecuali ya para malaikat ya, Rafael, Mikael, Gabriel, santo-santo itu. Tetapi sebagian besar adalah orang-orang biasa seperti kita. Namun karena kelebihan kekuatan iman, mereka hidup saleh, mereka hidup benar di hadapan Tuhan, dan mereka bahkan mempertahankan iman. Demi apa? Demi meraih kerajaan surga, kerajaan Allah. Oleh karena itu, bukan tidak mungkin kita pun sebagai umat beriman, umat Allah, bisa menjadi orang saleh di dalam kehidupan kita. Tetapi juga tidak perlu harus menjadi santo atau digelari santo atau santa. Maka bagaimana kesalehan itu kita wujud nyatakan di dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya kesalehan itu sungguh berbuah, menjadi teladan bagi orang-orang yang kita jumpai. Untuk mewujudkan hidup saleh tentu tidak sekali jadi, tidak serta-merta kita menjadi saleh, tetapi kita mesti digempur dalam kehidupan kita yang konkret, dalam peristiwa hidup yang kita alami, ya. Oleh karena itu sekali lagi saya mengatakan tidak perlu mendapatkan gelar santo dan santa. Seperti contoh yang konkret misalnya di kehidupan kita yang paling dekat, misalnya Romo Sanjoyo. Romo Sanjoyo itu adalah pejuang, ya, seorang imam yang saleh, yang mempersembahkan dirinya sedemikian rupa. Karena kesalehannya itu memang ada beberapa hal yang tidak bisa membuat dia diberi gelar santo, ya, sehingga dengan demikian kita hanya bisa menimba spiritualitas, semangat hidupnya itu dalam kehidupan kita. Bagaimana kebersahajaannya Romo Sanjoyo di dalam kehidupan kita bisa kita baca dalam literatur yang ada. Lalu juga bagaimana perjuangannya di tengah-tengah kancah perjuangan waktu itu, ya, menghadapi kekerasan dan lain sebagainya. Romo Sanjoyo tetap tenang, dan itulah yang diharapkan dalam diri kita, dan itulah merupakan bibit-bibit kesalehan yang dihasilkan atau buah-buah kesalehan yang dimiliki oleh Romo Sanjoyo. Maka kita bisa meneladan bagaimana kesalehan kita pada zaman ini, ya. Kesalehan kita menurut saya pada zaman ini kita harus berani melawan arus, ya, arus zaman. Budaya-budaya itu sekarang muncul banyak sekali, ya. Kadang-kadang ada banyak budaya yang tidak positif, atau dengan kata lain budaya yang negatif. Maka itu harus kita lawan. Sekarang ini sebagai contoh misalnya muncul budaya praktis. Orang segala sesuatu ingin praktis, ingin cepat, ingin jadi, tidak mau masuk dalam proses. Begitu masuk dalam proses maka orang menentang, orang tidak lagi sanggup, ya. Sebagai contoh misalnya, ketika mau menjadi orang Katolik harus belajar kurang lebih 1 tahun, dan itu dirasa berat. Kalau saya menjadi Katolik ya saya langsung dibaptis. Ya, tidak bisa seperti itu, karena kita harus juga memahami ajaran-ajaran Katolik, berproses, lalu kemudian mengenal, ya, hidup bersama dengan orang-orang Katolik, sehingga dengan demikian akhirnya kita bisa memahami dan kita memutuskan, ya, saya mau bergabung dengan gereja Katolik. Tidak mudah. Itulah yang dihadapi pada zaman ini. Demikian juga dalam pernikahan. Kadang-kadang ada orang
calon pasangan suami istri datang mau menikah. Minggu depan saya mau menikah. Nah, kita tahu bahwa proses pernikahan dalam gereja Katolik harus melalui tahap-tahap yang harus dilalui. Ada yang namanya KPHB, lalu kemudian ada pengumuman, pembelajaran kanonik dan sebagainya. Maka itu harus dilalui, tidak bisa ketika saya pikirkan maka harus terjadi. Maka kita diajak untuk masuk dalam proses kehidupan, dan proses itulah yang membentuk kita, yang mengasah kita supaya kita menjadi tajam di dalam iman kita, akhirnya melahirkan kesalehan dalam hidup kita. Tuhan memberkati.